Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Mr. Bam. Selamat jam segini. Ya. Kali ini kita akan mencoba belajar tentang titik berat ya. Jadi titik berat pada sebuah benda tegar gitu ya, benda mungkin. Jadi titik berat itu bisa dihitung pada benda yang bentuknya panjang ya. Kalau bentuknya panjang, jadi titik beratnya bisa dihitung dari X0-nya itu adalah X1 dikali L1 ditambah X2 dikali L2 dan seterusnya gitu ya. Kemudian dibagi dengan L1 ditambah L2 ditambah dan seterusnya ya. Kemudian kalau Y-nya itu Y1 kali L1 ditambah Y2 kali L2 ditambah dan seterusnya. Kemudian L1 tambah L2 tambah jadi seperti ini. Itu kalau panjang. Kemudian kalau besaran luas, luasan tinggal diganti dengan A. X1 kali A1 ditambah X2 kali A2 dan seterusnya dibagi dengan A1 ditambah A2. Kayak gitu. Y-nya juga sama, Y1 kali A1 ditambah Y2 kali A2 ditambah A1 ditambah A2 gitu. Kalau bentuknya luas. Kemudian nanti kalau volume ya berarti menyesuaikan, tinggal luasnya diganti dengan volume gitu ya. Dan bisa kalian tuliskan sendiri. Untuk yang rumus titik berat pada volume, nanti tinggal X1 kali V1 ditambah X2 kali V2 seperti itu. Pembaginya juga V1 dan V2. Contohnya yang pertama misalnya untuk yang panjang ya. Misalnya ada gambar seperti ini. Misalnya ada benda pertama seperti ini. Panjangnya ini misalnya 4, ini 2. Ada benda kedua sini. Ini pas agak miring ya. Kemudian ada benda ketiga. Ada 3 benda ya. Jadi benda pertama, cara yang paling mudah seperti ini itu yang penting kalian bisa membaca titik berat atau titik koordinat benda tersebut ya. Misalnya benda biru yang pertama ini. Ini titik beratnya kan di tengah-tengah. Titik berat biasanya di tengah-tengah. Ini koordinat berapa ini? Ya. Jadi ini kita baca 2,2 gitu ya. Yang merah ini koordinatnya berapa tengah-tengahnya? Ini adalah 4,2. Yang biru atas ini tengah-tengahnya di sini. Koordinat berapa ini? 4,4. Nah, sekarang kita tentukan mana benda 1, benda 2, benda 3 ya. Misalnya ini benda 1, ini benda 2, yang atas ini benda 3 ya. Jadi ada 3 benda. Nah, tentukan titik beratnya ya. Jadi kita hitung X0-nya. X1-nya X1 kali L1 ditambah X2 kali L2 ditambah X3 kali L3 dibagi dengan L1 ditambah L2 ditambah L3. X1 nya adalah 2,
L1-nya panjangnya 4 ditambah dengan X2-nya 4 dikali panjangnya ini juga 4 yang merah ditambah dengan X3-nya itu 4 panjangnya kebetulan juga sama 4 gitu ya. Oke, ini 4 ditambah 4 ditambah 4. Ini bisa kita sederhanakan. Oke, hilang 1 ya. 1 tinggal 1. Oke. Jadi tinggal 2 ditambah 4 ditambah 4. Itu adalah 10 dibagi 1 tambah 1 tambah 1 itu 3 ya. Oke, jadi ini X0-nya. Kemudian Y0-nya bagaimana? Dengan cara yang sama, Y1 kali L1 ditambah Y2 kali L2 ditambah Y3 kali L3. Oke, ini L1 ditambah L2 ditambah L3. Y1-nya 2. L1-nya tadi panjangnya 4 ditambah dengan Y2. Ini ya, 2 kali panjangnya yang merah itu juga 4 tambah Y3-nya ini 4. L3-nya kebetulan juga 4 tadi. Oke, ini 4 ditambah 4 ditambah 4 sama seperti tadi. Ini boleh disederhanakan ya. Hilang 1 ya, 1. Oke, L1. 2 ditambah 2 ditambah 4 ya. Jadi 8 per 3. Oke. Jadi titik beratnya adalah X0, Y0 ya, 10 per 3, 8 per 3. Oke, ini titik berat dari batang tersebut. Berikut ini ada cara lain untuk mengerjakan soal seperti ini. Misalnya kalian rumit dengan metode seperti ini, kita bisa tentukan X0 dengan seperti ini. Jadi ini misalnya X, ini L, ini X kali L, ini benda 1, benda 2, benda 3 gitu ya. Jadi kalau kita tabelkan seperti ini. Oke. Ya. Kita lihat benda 1, tadi X-nya adalah 2 ya. Kita tuliskan 2 di sini. Benda 2 adalah 4, benda 3 adalah 4. Oke. Kemudian panjang benda 1 adalah 4, benda 3 juga 4. Nah, di bagian panjang nanti atau luas atau volume bisa disederhanakan supaya ngitungnya lebih simpel nanti. Ini 4 dibagi 4 dibagi 4 ya. 1, 1, 1. Oke, sekarang kita tinggal kalikan. 2 kali 1 itu 2, 4 kali 1 itu 4, 4 kali 1 itu 4. Kemudian tinggal dijumlah saja. Oke, 2 tambah 4 tambah 4 itu 10. 1 tambah 1 tambah 1 itu 3. Jadi X0-nya adalah 10 per 3. Seperti itu. Y-nya nanti juga bisa kalian kerjakan dengan cara yang sama seperti ini ya. Jadi lebih simpel, lebih sederhana. Oke, contoh berikutnya untuk yang luasan ya. Jadi ada bangun seperti ini. Kalau ada bangun seperti ini, kalian menentukan titik beratnya, maka bisa kalian potong bangun ini menjadi beberapa ya. Terserah kalian, mau jadi 2 bangun boleh, mau jadi 3 bangun boleh, yang penting kalian nyamannya yang mana ya. Jadi kalau misalnya saya potong seperti ini. Oke. Ini terjadi bangun kiri dan bangun kanan. Terus langkah berikutnya adalah kalian tentukan titik tengahnya masing-masing gitu ya. Jadi ini di sini titik tengahnya. Karena tingginya 6 ya. Ini lebarnya 2, ini 1, ini 3, ini misalnya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, kita tentukan titik tengah benda masing-masing.
Oke, ini ada benda yang besar sama benda yang kecil. Oke. Ini koordinatnya adalah ini ya 1,3. Dengan yang kecil ini 3,1. Oke. Kalian tentukan titik beratnya. Kita pakai yang praktis, pakai yang tabel tadi ya. Jadi X ini A, ini X kali A, ini benda 1, benda 2. Kemudian X1 nya adalah 1, X2 nya adalah 3, luasnya 2 kali 6. Yang ini luasnya 2 kali 2. Nah, sebelum kita hitung, nanti kita sederhanakan dulu saja, gitu ya. Bikin tabelnya, boleh kalian bikin tabel ataupun tidak, sama aja, yang penting nanti pas gitu ya. Kalau nggak mau tabel ya yang penting urut, jadi biar nggak sampai salah nanti hitungnya. Oke, seperti ini kalau mau ditabel. Oke, kemudian kita sederhanakan dulu bagian A. Ingat ya, X dan Y-nya nggak boleh disederhanakan karena dia koordinat. Yang boleh disederhanakan adalah L, A, atau volume, gitu ya. Jadi kita lihat, ini ada 2 dan 2 ya, boleh hilang. Oke, jadi 1 ya. Ini 2 dan 6, ini bisa menjadi 3, sini 1, gitu ya. Oke, sekarang kita kalikan 1 kali 3 itu adalah 3, 3 kali 1 adalah 3, kalau dijumlah 3 tambah 3 itu 6, 3 tambah 1 adalah 4. Jadi X0 nya itu adalah 6 per 4 atau 3 per 2, gitu ya. Kemudian Y nya juga sama. Y nya bisa kita hitung Y A, Y kali A. Ini benda 1, ini benda 2. Y1 nya adalah 3, Y2 nya adalah 1, luasnya 2 kali 6, benda 1, ini 2 kali 2 ya, luasnya sama tadi. Oke, kalau kita sederhanakan ini hilang. Oke, ini sama. Ini 3, ini 1, gitu ya. Oke, kita tentukan perkaliannya. 3 kali 3 itu adalah 9. 1 kali 1 itu 1. Oke, kalau nggak mau pakai tabel boleh seperti ini. 9 tambah 1 10, 3 tambah 1 itu 4. Jadi Y0 nya adalah 10 dibagi 4 alias 5 per 2, gitu ya. Jadi titik beratnya berada pada koordinat 3 per 2, 5 per 2. Oke, seperti itu. Suatu saat kalau kalian mengerjakan soal titik berat seperti ini, misalnya ada soal yang ketiga ya. Oke, misalnya seperti ini. Segitiga, misalnya 2, ini 6, ini 9. Tentukan titik beratnya, gitu ya. Ini tentunya nanti titik koordinatnya yang benda bawah seperti ini, gitu ya. Nah, yang segitiga itu khusus ya. Segitiga itu titik beratnya ada di Y-nya ada di 1/3 kali tingginya. Oke, kali tingginya. Ini tingginya berapa nih? 3 ya. Tingginya 3 berarti dia titik beratnya di sini. Oke, ini koordinatnya ini 1, sini 3 ya. Jadi ini 1,3, yang ini 1/3 dari 3 itu 1 ya. Berarti sini itu 7, ini berarti koordinatnya 1,7. Oke. Angka pertama harus bisa menentukan koordinat itu, semua soal ya. Terus kalau sudah ada yang sama, X-nya itu kan sama, jadi pasti X0-nya itu ya 1, nggak perlu dihitung ya. Kalian hitung pakai rumus ini, pakai tabel, nanti jawabannya ya pasti 1, gitu ya. Jadi kalau ada yang sama, misalnya Y-nya sama, berarti Y-nya nggak usah dihitung, karena itu sudah pasti sama, tinggal kita ngitung Y0-nya. Oke, itu tentang titik berat ya.